ini realitanya bahwa mahasiswa di Indonesia itu banyak yang salah pilih jurusan. Kalau mereka kuliah, dampaknya apa? Ya dampaknya itu akhirnya mereka kuliahnya juga nggak maksimal. Kalau nggak maksimal ya syukur-syukur nggak drop out. Apa kaitannya dengan pekerjaan? Lah mereka kalau misalnya saja sudah kuliah saja sudah salah jurusan, apalagi kalau mereka pada saat masuk ke dunia kerja. Nah, dunia kerja jangan salah, kalau tidak sesuai dengan bidang ataupun potensi diri kita, kadang-kadang yang kita alami justru adalah ya stres dengan pekerjaan. Ya, kayaknya tuh kalau datang hari Senin gitu ya harus bekerja, kadang-kadang tuh kayaknya di belakang pundak kita itu ada kulkas gitu. Aduh, kerja lagi, aduh, kerja lagi. Nah, ini yang menjadi masalah Bapak Ibu, karena akhirnya potensi diri kita tidak keluar maksimal, sehingga hasil kerja kita pun ya akhirnya ya biasa-biasa juga. Nah, kebayang nggak kalau saya dulu pernah bantu di salah satu institut pertanian nih ya. Jadi waktu itu kita memberikan assessment untuk di salah satu institut pertanian di Indonesia. Nah, waktu saya tanya waktu itu kenapa mereka membantu supaya mahasiswanya tidak salah pilih jurusan waktu itu. Saya tanya, kenapa sih Pak diadakan sama pihak kampusnya ya? Kenapa sih Pak diadakan assessment mahasiswa baru? Saya tanya gitu kan. Nah, ternyata jawaban dari pihak kampusnya cukup menarik untuk kita ketahui. Karena yang saya tanya ini dia bilang, Pak, kami sudah cukup capek Pak ngedenger lulusan pertanian larinya nggak ke pertanian Pak, katanya. Kan lucu ya. Jadi banyak lulusan pertanian justru larinya itu justru malah ke pekerjaannya. Pada saat mereka lulus, kerjanya itu bukan di bidang pertanian, kerjanya justru malah di perbankan malah, ya kan. Banyak yang justru larinya ke perbankan, ya itu mah bukan bertani tapi ya ngurusin bunga deposito ya, bunga bank. Nah justru tapi ini yang menarik Bapak Ibu, bagaimana ketidakmatchingan waktu mereka mengambil jurusan, bahkan dengan waktu mereka mencari kerja pun ya mereka akhirnya jadi bingung juga, masih dalam kondisi bingung. Bahkan saya pernah mengalami waktu itu melakukan assessment buat mereka, ada auditor di seluruh Indonesia dikumpulin waktu itu, dan kemudian mereka ada yang pengalaman udah belasan tahun, puluhan tahun, bahkan ada yang mau pensiun Bapak Ibu. Nah, saya tanya waktu itu dengan pimpinannya, Bu, kenapa ini diberikan assessment buat mereka? Tujuannya apa sebenarnya? Nah, si ibunya pun ternyata direkturnya waktu itu sempat bilang ke saya bahwa, Pak, kami juga pengen tahu sebenarnya berapa persen sih auditor kita yang bakat jadi auditor, ya kan? Nah, ini yang juga penting lah. Gimana wong pimpinan tertinggi aja masa masih ragu dengan mereka yang sudah bekerja belasan tahun, puluhan tahun, ya kan? Nah, ini yang juga ternyata hal yang menarik yang perlu kita sama-sama lihat kenyataannya. Waktu saya ambil assessment di mereka, hal yang menarik adalah 97% cocok jadi auditor. Jadi sebenarnya ya mayoritas dari tim mereka ini cocok untuk bidang tersebut gitu loh. Nah, cuman yang membedakan itu, yang lucunya yang 3%-nya lucu-lucu Bapak Ibu. Ada yang 2 tahun lagi mau pensiun, ya jadi dia kerja udah belasan tahun jadi auditor. Nah, begitu 2 tahun lagi mau pensiun, itu saya baru tahu kalau ternyata bakatnya itu adalah ngajar ngaji Bapak Ibu. Ya, ngajar. Saya tanya, loh Bapak suka ngajar ya? Iya Pak, katanya. Ngajar apa? Ngajar ngaji Pak, katanya. Jadi pulang kerja, ada hari-hari tertentu yang dimana dia pulang sengaja cepet. Nah, waktu di rumah, dia udah ngumpul tuh anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecilnya itu dia ajarin ngaji. Dan itu justru malah seneng. Dia bahkan bilang sama saya, Pak, saya kalau udah mau pensiun Pak, kayaknya saya udah kepikiran deh mau bikin rumah ngaji, ya kan. Nah, itu kan hal-hal yang justru positif. Bayangin, belasan tahun, puluhan tahun bekerja sebagai auditor, lah passionnya sendiri sebenarnya adalah di mengajar. Nah, ini yang kalau misalnya kita pun bisa gali lebih jauh, ini bisa menjadi kita bisa buat strategi untuk langkah-langkah ke depan. Jadi untuk masa depan sendiri, supaya kita juga bakat kita juga akhirnya bisa tersalurkan dan bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Ya, itu adalah gambarannya.